Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau maha luar biasa atas hidup kami. Engkau hebat, Engkau dahsyat, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap hari. Kehidupan yang kami lalui hari-hari ini adalah kehidupan yang serba rahasia. Tetapi ketika kami hidup bernaung di dalam Tuhan, maka hidup kami yakinkan diri kami, dan kami percaya bahwa sesungguhnya kami sedang berjalan dalam sebuah kepastian. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk penggembalamu atas hidup kami. Sampai detik ini kami berada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya bagi kami untuk menduduk diam mendengar firman. Urapi kami, Engkau berkati kami, Engkau beri kami pengertian, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami semakin kuat, kami semakin berjalan di dalam kebenaran, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan kami semua, seluruh jemaat di mana saja mereka berada, dan setiap telinga yang mendengar, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sebuah ibadah yang luar biasa, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari-hari kita sungguh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita tahu saudara bahwa kalau kita bisa melalui hari-hari kita itu karena pertolongan Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara, yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Satu ayat saja kita akan baca bagian ini. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari-hari ini merupakan hari-hari di mana kita sedang dituntun, sedang diarahkan oleh Tuhan untuk semakin percaya bahwa memang Tuhanlah satu-satunya menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Kita tahu saudara pun terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi serta keadaan yang sedang terjadi hari-hari, tidak hanya apa yang sedang terjadi itu yang kita alami, tetapi ada banyak hal saudara yang membuat kita kadang-kadang pesimis, yang membuat kita kadang-kadang ragu untuk mau melangkah. Kadang-kadang kita takut untuk saudara pun terkasih mempercayai bahwa Tuhan adalah penolongmu. Oleh sebab itu saudara pun terkasih dalam Kristus, akhirnya kadang-kadang kita saudara Kristus Tuhan punya rasa pesimis dalam hidup. Akhirnya ada banyak orang yang karena punya rasa pesimis, tidak lagi percaya diri. Akhirnya saudara, kurangnya mempercayai Tuhan untuk memberikan dia sebuah kemenangan di dalam menjalani hari-hari. Oleh sebab itu pada saat pagi hari yang indah ini, saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan berdasarkan Filipi 3 ayatnya yang ketiga adalah bermegah dalam Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun kata orang tentang kita, apapun kata orang tentang iman kita, apapun kata orang tentang Tuhan kita, apapun kata orang tentang agama yang kau percaya, tapi satu hal
yang harus kita katakan dalam situasi itu adalah, aku bangga bersama dengan Kristus. Kadang-kadang kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena penilaian orang lain lah, yang kadang-kadang membuat kita kurang percaya diri untuk mempercayai Tuhan. Kadang-kadang penilaian orang terhadap cara kita bersekutu, cara kita beriman, cara kita beribadah, yang membuat kita kurang memiliki sebuah keharmonisan atau punya sebuah, saudaraku, kebanggaan untuk menyembah Yesus. Tapi saya sudah katakan tadi, apapun kata orang tentang kita, apapun kata orang tentang cara kita beribadah, entah orang, saudaraku, berkata aneh, entah orang berkata, saudaraku, susah dimengerti, entah orang berkata, saudaraku, Tuhan, dari mana dasarnya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, saudara dan saya harus bangga dan berkata, aku bermegah di dalam Kristus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita belajar di dalam kehidupan Rasul Paulus, kita melihat, saudaraku sekalian, setelah ia mengikut Tuhan dan percaya Tuhan, setelah ia melayani Kristus, saudaraku sekalian, dengan cara Kristus. Memang tidak semua orang, saudaraku terkasih, memuji apa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak semua orang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah berasal dari Tuhan. Banyak orang yang mencibirkan bibirnya, banyak orang yang bertanya-tanya. Karena kenapa, saudara? Bila dibandingkan dengan kehidupannya sebelum ia percaya Kristus, maka hidupnya setelah di dalam Kristus sungguh jauh berbeda. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, sama halnya dengan kita. Mungkin saudara sekalian, kehidupan kita sebelum kita sungguh-sungguh di dalam Kristus dibanding hidup kita sekarang setelah kita di dalam Kristus, kadang-kadang orang pun tidak percaya dengan kita. Kadang-kadang orang pun menaruh curiga dengan kita. Tidak heran ketika kita beribadah dengan cara-cara yang seperti kita lakukan hari-hari ini, orang mulai curiga. Ada yang bilang sesatlah, ada yang bilang aneh lah, ada yang bilang gak bisa konsentrasi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau fokuskan semua apa yang kau kerjakan dan itu semua hanya untuk Yesus, hanya satu kesimpulan dari semua itu: aku bermegah di dalam Kristus. Saudara bisa Tuhan, memang kadang-kadang saudara sering kita mendapatkan hinaan, sering kita mendapatkan, saudaraku, celaan dari orang lain. Sering kita mendapatkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, cara-cara orang untuk menilai kita, membuat kita kadang-kadang kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita mungkin berkata begini, apa iya ya? Tapi kita bersyukur, Kristus itu adalah Raja segala raja. Kristus itu adalah sumber segala hikmat. Oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan, Ia memberikan kita sebuah pengertian, sehingga sampai detik ini kita bisa berkata bahwa aku bermegah di dalam Kristus. Dan saya pagi hari ini, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, apapun penilaian orang terhadap saudara, tapi saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita harus katakan aku bermegah dalam Kristus. Pagi hari ini paling tidak ada dua alasan mengapa kita harus bermegah di dalam Kristus. Sekali lagi, ada dua alasan yang saya sampaikan di saat pagi hari ini yang membuat kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ambil sebuah keputusan, ambil sebuah statement yang berkata, aku bermegah dalam Kristus. Alasan yang pertama kenapa kita bermegah di dalam Kristus. Saya baca, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Khususnya 8b. Dia berkata begini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Alasan yang pertama mengapa kita bermegah di dalam Kristus adalah karena Kristus telah mengubah status hidup kita. Paulus, saudara Tuhan, ia sadari dirinya ia sudah berubah. Dan ia tidak berubah dengan sendirinya. Yang merubahnya adalah Kristus. Karena Paulus, saudara Tuhan, ia tidak bisa merubah dirinya. Ia tidak bisa merubah tabiatnya. Ia tidak bisa merubah masa lalunya. Ia tidak bisa merubah karakternya. Dan ia tahu yang sanggup merubah hidupnya hanya Kristus. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia katakan di ayat itu, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu. Dia bilang kalau dengan kekuatanku aku tidak mampu melepaskan masa laluku. Kalau dengan kemampuanku aku tidak bisa mampu melepaskan tentang tabiat-tabiat lamaku. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena Kristus yang saudaraku sudah mengubahnya, akhirnya dia berkata bahwa aku bermegah di dalam Kristus. Karena kenapa? Alasan yang pertama, saudaraku percaya bahwa Kristus telah mengubah status hidupnya. Bukankah hal itu yang terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu? Anda tahu status kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 17, kita adalah hamba dosa. Dikatakan saudaraku di dalam Kolose 1 ayat 21, kita adalah musuh Allah. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 21 juga, jauh dari Allah. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, kita adalah sahabat dunia. Apa hebatnya kita? Bayangkan hidup kita sebelum Tuhan mengubah hidup kita. Bayangkan hidup kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Kita adalah hamba dosa, dan Anda tahu saudaraku, akhir daripada kehidupan seorang yang diperhamba oleh dosa adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kebinasaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah penderitaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kemelaratan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kegagalan. Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara terkasih kesusahan. Ketika seseorang terus saudaraku menjadi hamba dosa, jangan engkau pernah berpikir sebagai orang yang terus hidup dalam dosa engkau bisa menikmati kehidupanmu dalam dunia ini. Engkau bisa saudaraku menikmati perjalanan hari-harimu saudara dalam dunia ini. Saya mau katakan tidak. Hanya di mana ada Allah, disitulah ada damai sejahtera. Di mana ada dosa, yang adalah perseteruan dengan Allah. Di mana ada dosa adalah perselisihan dengan Allah. Di mana ada dosa adalah di sana ada yang namanya kemurkaan. Di mana ada dosa, maka di sana ada namanya penderitaan dan kesusahan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus bermegah dalam Kristus? Karena Kristus telah mengubah status hidup kita. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bila ia bandingkan kehidupannya dengan Kristus, maka dia berkata itu sampah. Ia bandingkan hartanya dengan Kristus, maka ia bilang harta itu sampah. Ia bandingkan saudaraku pencapaiannya dengan Kristus, maka ia berkata itu semua sampah. Ia bandingkan segala ketenarannya saudaraku dengan Kristus, maka ia berkata itu semua sampah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bila kau mengerti tentang Kristus, maka saudaraku kau bandingkan dirimu dengan Kristus. Kau bandingkan hartamu dengan Kristus. Maka hartamu yang kau punya itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Itu sampah. Pencapaian yang sudah ada saya capai pun, itu pun sampah kalau kau bandingkan dirimu dengan Kristus. Paulus berkata, saudara pun terkasih dalam Kristus. Nah, coba saudara bisa Tuhan, setelah kita percaya di dalam Kristus, ada beberapa saudara bisa Tuhan, statement-statement dalam Alkitab menggambarkan kehidupan kita setelah diubahkan oleh Kristus. Apakah itu? Antara lain, kita adalah sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah luar biasa, saudara. Saya bangga menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah itu saudaraku terkasih dalam Tuhan
Kalau di dalam kitab Amsal berkata seorang sahabat, ia menaruh kasih dalam segala waktu. Dan itulah Allah kita. Dalam keadaan apapun, hari-hari ini saya percaya bahwa setiap kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa kita tidak pernah dibiarkan Tuhan terus menderita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita hanya terus menangis. Hari-hari ini saudara, saya percaya Tuhan tidak hanya membiarkan kita hanya berdiri saudaraku dan menderita, tidak. Tapi hari-hari ini saya percaya Allah ada bersama dengan kita. Ia adalah sahabat kita. Ia adalah teman dalam suka duka. Ia adalah teman dalam penderitaan. Ia adalah teman di mana saudara bisa mengalami berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Ia hadir ketika engkau panggil dia. Ia hadir ketika engkau sebut namanya. Ia hadir ketika engkau sembah dia. Ia hadir ketika engkau mencari dia. Status kita setelah di dalam Kristus selain sahabat Allah, yang kita sebut adalah anak-anak Allah. Ketika status itu melekat pada saudara sebagai anak-anak Allah, kalau seorang ayah biologis saja yang ngerti apa yang ia lakukan terhadap anak-anaknya, amat terlebih Tuhan yang kita sembah. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah hidup kita saudara terkasih dalam Tuhan tinggal di dalam Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya itu status kita setelah di dalam Kristus saudara, ia katakan rekan sekerja Allah. Adalah bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak heran saudara dan saya yang punya masa lalu jauh dari Tuhan, yang punya masa lalu saudaraku yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang punya masa lalu saudaraku menjadi seteru Allah. Tapi justru sekarang ketika kau bersama dengan Kristus, ia jadikan saudara menjadi rekannya. Ia beri kita sebuah tanggung jawab. Ia beri kita sebuah kepercayaan. Ia beri kita saudaraku sebuah kemurahan untuk kita bisa berdiri menjadi perpanjangan tangannya, menjadi perpanjangan lidahnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, status kita setelah di dalam Kristus, kita adalah hamba Allah atau hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran, di mana hidup kita saudaraku mau dipakai untuk mau menjadi alatnya, untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang akan hancur dan binasa ini. Dan bukan hanya itu, 2 Korintus 5 ayat 17 dia berkata, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak bermegah di dalam Kristus ketika kita mungkin saudaraku menghadapi hinaan, menghadapi ejekan saudara? Saya katakan saudara, saudara nggak perlu berkecil hati ketika orang lain tidak menghargai cara engkau menyembah Allahmu. Engkau tidak perlu berkecil hati engkau saudara ketika orang lain tidak menghargai cara engkau berdoa, cara engkau memuji, cara engkau melayani Tuhan. Mungkin orang lain menganggap kau adalah orang aneh. Mungkin orang lain menganggap kau orang yang susah dipercaya. Tapi saya mau katakan saudara, ketika saudara terkasih dalam Tuhan hidup di dalam Kristus, hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan, statusmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Ia menjadikan saudara dan saya menjadi alatnya. Tidak pertama saudara bisa membuat alasan mengapa kita harus bermegah di dalam Kristus. Yang pertama karena Kristus telah mengubah status hidup kita. Yang kedua saudara, apa alasannya saudaraku kita bermegah di dalam Kristus? Yang kedua, Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Dia berkata begini, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, banyak kedua alasan mengapa kita bermegah di dalam Kristus. Yang kedua adalah karena kita tinggal di dalam Allah itu sendiri. Kita tinggal di dalam ayat Allah saudara bisa Tuhan.
Dan ketika kau tinggal di dalam Allah, maka kekayaan Allah menjadi bagian kita. Ketika kita tinggal di dalam Allah, maka penyertaan Allah pun menjadi bagian kita. Ketika kita tinggal di dalam Allah, perlindungan, pertolongan, kasih setia, dan segala apa yang ada pada Allah adalah bagian hidup kita. Jadi saudaraku, hidup kita tidak ditentukan oleh penilaian orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh musuh-musuh kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh status orang lain, tidak. Tapi hidup kita ditentukan oleh keberadaan kita di dalam Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kau tinggal di dalam Allah, maka seluruh apa yang ada pada Allah itu menjadi bagian saudara, menjadi milik saudara dan saya. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, dengan hari-hari yang kita sedang alami hari-hari ini, saya percaya kita bukan justru takut, kita bukan justru bimbang, kita bukan justru ragu dalam hidup ini, kita bukan justru mundur, kita bukan justru putus asa, tetapi terus maju dan melangkah saudaraku. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan membela kita, Tuhan mengerti kekuatan kita. Bukankah Ia pernah berkata di dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan ingat baik bahwa Allah akan saudaraku memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan pencobaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, alasan yang kedua mengapa kita bermegah di dalam Kristus. Alasan yang kedua adalah karena kita tinggal di dalam Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Dia berkata begini tadi, saudaraku terkasih, dan berada di dalam Dia. Paulus ia yakin betul bahwa ia sudah ada di dalam Kristus. Sehingga ada masalah, ada tantangan, ada penderitaan, ada pencobaan yang datang silih berganti menghampiri hidupnya. Bukan membuat Paulus menjadi gegabah untuk meninggalkan Tuhan. Bukan membuat Paulus menjadi saudaraku manusia yang undur. Bukan Paulus menjadi orang yang pesimis dengan kehidupan. Bukan Paulus menjadi saudaraku orang yang meninggalkan Tuhan, menyesal ikut Tuhan. Tidak. Ia bangga, saudara. Ia bangga. Ada banyak orang hari-hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang ada statement orang, mana mujizat? Saudaraku, saya udah bilang dari awal, apapun kata orang tentang kita, sebetulnya tidak ada seorang pun yang mampu buat mujizat. Tetapi yang mampu buat mujizat itu adalah Tuhan melalui manusia. Dia sendiri yang berjanji, saudara. Iya. Ia yang berkata, saudara, contohnya dia yang berjanji bagi saudara dan saya, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidup kita menjadi hidup yang berarti. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Hidup kita menjadi hidup yang saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan karena kekuatan kita. Paulus pun dia tahu itu. Dan dia berkata, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi ketika engkau percaya kepada Kristus, ketika engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, catat baik, engkau sudah tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam saudara. Dan kalau saudara di dalam Allah, maka segala kekayaan Allah menjadi bagian saudara. Segala penyertaan Allah akan menjadi bagian saudara. Perlindungan, pertolongan, kasih setia, dan segala apa yang ada pada Allah adalah bagian hidup kita. Hari-hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat saudara tidak bermegah dengan Kristus? Mungkin kau berkata, hari-hari ini bagaimana aku bisa bermegah? Aku tidak dapat makan. Bagaimana aku bisa bermegah? Sampai sekarang aku belum mendapat pekerjaan. Bagaimana aku bisa bermegah? Kehidupanku masih susah. Saya mau bilang kepada saudara, kemegahan kita bukan diukur dari materi. Kemegahan kita bukan diukur dari sebuah pencapaian.
Tapi kemegahan kita karena kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai. Orang yang tadinya saudaraku sampah sekarang dijadikan menjadi anak-anaknya. Orang yang tadinya menjadi hamba dosa sekarang jadi hamba kebenaran. Orang yang tadinya saudaraku terkasih menjadi seteru Allah sekarang menjadi sahabat Allah. Dan saya percaya kalau saudara dan saya sudah dijadikannya menjadi sahabatnya, tidak mungkin dia tidak memperdulikan. Tidak mungkin dia tidak mengerti saudara. Tidak mungkin dia tidak memahami apa yang kau butuhkan dan perlukan. Biarlah sampai detik ini yang kau berkata, aku bermegah di dalam Kristus. Dan jangan pernah menyesal karena kau ikut Kristus. Tetapi berbanggalah karena Kristus berkenan untuk mengubahkan hidup saudara. Karena Kristus berkenan tinggal di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Kristus, karena kita adalah orang-orang yang bermegah di dalamnya, maka apa yang harus saudara terkasih dalam Tuhan kita lakukan kepada Kristus? Saudara bersambut, kalau engkau sungguh-sungguh bermegah karena engkau ada di dalam Kristus, karena hidupmu sudah diubahkan oleh Kristus, maka yang harus kita lakukan, saya baca dalam ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau saudara adalah orang-orang yang bangga, saudara terkasih dalam Tuhan, terhadap Kristus, yang bermegah di dalam Kristus, karena hidupmu sudah diubahkan, karena Dia bisa tinggal di dalam saudara, maka yang saudara dan saya harus lakukan, saudara harus semakin mencintainya lebih lagi, semakin mengasihi, semakin setia, sampai saudara dan saya akan berjumpa di awan-awan permai. Saya berdoa supaya saudara dan saya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kita, jangan pernah engkau pesimis. Jangan saudaraku engkau berbelas kasihan dengan dirimu, kasihannya diriku, jangan. Tapi kau bermegahlah karena Kristus hadir bersama dengan saudara. Saya berdoa supaya hidupmu diberkati Tuhan, supaya hidupmu diubahkan Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
pujian ini dari awal. Bersama-sama kita katakan, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Apapun penilaian orang terhadap kami, apapun penilaian orang terhadap keyakinan kami, apapun penilaian orang terhadap cara-cara kami untuk mempercayai Engkau, tapi satu hal yang kami sampaikan kepada Tuhan dengan iman percaya kami, dan sungguh-sungguh kami percaya bahwa kami sungguh bermegah di dalam Kristus. Karena Engkau yang telah melepaskan kami, Engkau telah yang mengubah hidup kami, Engkau telah memperbaiki hidup kami, Engkau telah mendamaikan hidup kami. Dan kami bukan lagi menjadi seteru, kami bukan menjadi musuh Allah, kami bukan lagi orang-orang yang menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas sebuah status kehidupan yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka kami sadar kami tidak bisa mengubah diri kami. Kami sadar kami tidak bisa mengubah masa depan kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk meraih hari depan yang baik kalau kami di luar Kristus. Hanya dengan bersama-Mu, hanya dengan bersama-Mu kami akan dapat raih. Hanya dengan bersama-Mu kami akan mencapai segala yang terbaik. Kami akan mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan. Dan bukan karena kuat dan gagah kami. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat, apapun keberadaan mereka hari-hari, situasi dan kondisi apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari, satu hal yang harus kami sampaikan kepada Tuhan, kami bermegah di dalam Kristus. Karena bukan dunia ini yang akan memberikan jaminan akan masa depan kami, tetapi Engkau sendiri yang memberikan sebuah jaminan bagi kami. Bukankah Engkau berkata, segala sesuatu ada masa dan waktunya. Ada saat kami meneteskan air mata, tetapi ada saatnya kami tertawa. Kalau mungkin hari-hari ini ada banyak jemaat yang sedang susah, ada banyak jemaat yang sedang tawar, ada banyak jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan, tetapi tidak selamanya hal itu terus terjadi. Kami percaya Tuhan sanggup mengubahnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah-pisah. Tuhan kiranya menyertai semua kami tanpa terkecuali. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, semua dilawat dan diberkati Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami terus serahkan bangsa dan negara kami serahkan kota kami serahkan kecamatan Sungai Bedu dan seluruh gereja-gereja yang ada. Setiap kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Engkau ikat kami dalam rantai kasih Kristus. Kau berikan kami hati yang teguh berdiri di atas kebenaran Kristus, supaya kami boleh tetap setia sampai akhir. Segala puji dan syukur bagi Tuhan, inilah hidup kami, dan kami rindu menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Saudaraku, pulanglah, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah-limpah di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menuntun, memelihara dalam pekerjaan, usaha, bisnis, masa muda, rumah tanggamu dan pelayanan. Segala sesuatu yang kau perbuat dibuat Allah berhasil. Tangan yang gagah perkasa akan menopang memelihara engkau, sehingga kesakitan dan mara bahaya, bahkan virus corona sekalipun dihalaukan di atas. Berkat ini menyertai saudara mulai pagi hari, esok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang telah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.